ditafsirkan dengan banyak makna. Salah satunya adalah kecenderungan menerima setiap kebaikan, ya. Seperti halnya anak kecil atau anak bayi, ya. Ketika kita bertemu dengan anak kecil, anak bayi, ya. Kalau kita bertemu dengan wajah yang senyum, lemah lembut, kasih sayang, walaupun belum kenal, kira-kira anak bayi yang kita temui ini akan senyum, nangis, atau menjerit, kira-kira akan tersenyum padahal belum kenal. Sebaliknya, ketika berjumpa dengan anak kecil, anak bayi, kemudian kita dengan wajah yang cemberut, apalagi marah-marah, apalagi tidak ada kasih sayang, anak kecil pasti akan menangis atau tidak akan tersenyum. Kira-kira yang mengajari tersenyum itu baik, cemberut itu tidak baik, yang ngajari siapa Bapak Ibu sekalian? Orang tuanya. Orang tuanya pernah mengajari, ibu-ibu pernah mengajari, nak, kalau cemberut itu tidak baik. Anak bayi kira-kira paham nopo boten seperti itu? Berarti Bapak Ibu sekalian yang mengajari hebat, bisa mengerti nopo bahasa bayi. Sebetulnya itu adalah salah satu dari fitrah yang Allah berikan di dalam setiap anak yang lahir ke dunia. Kita nggak perlu mengajari senyum itu baik sehingga mereka ikut tersenyum, marah itu tidak baik sehingga mereka menangis ketika ada orang yang marah. Akan tetapi itu salah satu dari fitrah yang Allah berikan, kecenderungan menerima suatu kebaikan. Namun mengapa di akhir-akhir ini kita melihat di media sosial ada seorang anak yang dibuli, bahkan dibuli secara fisik, kekerasan, dipukuli oleh teman-temannya. Padahal anak yang dipukuli sudah menangis, sudah memohon ampun, meminta ampun, namun teman-temannya masih saja memukuli, membuli anak yang sudah menyerah, tidak berdaya lagi. Kira-kira siapa yang merubah fitrah anak-anak ini yang tadinya lemah lembut, penuh kasih sayang, kemudian berubah menjadi anak yang keras, yang buas, bahkan temannya sudah minta maaf, masih saja mereka lanjutkan. Kira-kira siapa yang salah dalam hal ini? Maka salah satu penyebabnya adalah karena dia melihat kedua orang tuanya yang mungkin tanpa disadari ketika menasihati dengan penuh emosi, keras, kemudian marah yang berlebihan, sehingga tertancap dalam hati anaknya. Belum lagi dengan adanya HP yang ditonton oleh anak kita, tontonan yang mungkin ada kekerasan di dalamnya, Smackdown, kemudian apalagi UFC gulat niko, ditambah lagi game-game yang ada di dalam HP anak kita, gamenya berkaitan dengan pembunuhan. Kalau misalnya kita mampu membunuh musuh, di kepalanya nilainya tinggi, kalau kita menembak kena kakinya nilainya lebih rendah. Sehingga ketika dalam game ini menembak kena kepala, yang diucapkan alhamdulillah. Karena merasa mampu mendapatkan nilai yang tinggi.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah seperti ini ditambah dengan HP tadi nggih, kira-kira yang salah anaknya atau orang tuanya? Nah, HP-nya nggih yang salah, anaknya nggak salah, orang tuanya apalagi nggih. Yang salah siapa? HP-nya nggih. Lalu pertanyaan, HP-nya siapa yang membelikan? Nah, orang tuanya. Berarti yang salah siapa? Nah, saya juga orang tua nih. Maka mari kita jadikan sebagai bahan renungan bagi kita. Yang kedua, anak itu memiliki fitrah yang tidak kenal menyerah, tidak mudah putus asa. Kalau Bapak Ibu sekalian memperhatikan perkembangan anak ketika bisa jalan, latihan jalan, itu kan prosesnya cepat atau lama kira-kira? Lama, mulai dari bayi itu pertama kali bisanya langsung bisa jalan apa mboten Bapak Ustaz? Tengkurap dulu mungkin, setelah tengkurap kemudian duduk, ya betul, berusaha duduk, biasanya ibu-ibu kalau bapak-bapak biasanya tahu-tahu sudah jalan nih. Nah, setelah duduk nanti kemudian apa? Merangkak. Setelah merangkak mungkin panjatan apa? Panjatan dulu. Baru kemudian apa? Latihan jalan. Dalam proses ini, terutama dalam latihan jalan, kira-kira bayi tadi, anak tadi pernah jatuh atau tidak? Pernah. Bahkan apa? Sering. Ketika jatuh apakah putus asa? Wah, saya nggak mau latihan jalan lagi daripada nopo jatuh. Enten nopo mboten bayi seperti itu? Tidak ada. Pasti mau jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Maka fitrah seorang anak itu pantang menyerah, tidak mengenal putus asa. Namun kita lihat akhir-akhir ini, berapa banyak orang atau bahkan masih anak-anak putus asa, bahkan sampai bunuh diri hanya karena masalah-masalah yang kecil atau sederhana. Diputusin pacar, kemudian apa? Gak mau makan, gak mau kemana-mana, mengurung diri, bahkan sampai bunuh diri. Kenapa demikian? Karena tanpa disadari orang tuanya seringkali ketika anaknya bercita-cita, orang tuanya, nak kamu tidak bakal bisa seperti itu karena kita keluarga yang sederhana. Mau minta HP, mau minta sekolah di suatu sekolah yang mungkin favorit, biayanya mahal, kita sudah membuatnya pesimis dulu. Kamu tidak bisa sekolah di sana, nak. Lihat orang tua. Maka kalimat-kalimat yang pesimis seperti ini secara tidak langsung akan memumpulkan fitrahnya yang tadinya pantang menyerah tanpa putus asa, sekarang berubah menjadi anak yang pesimis. Sehingga ada masalah sedikit, kemudian dia down, depresi yang berlebihan, waliyadu billah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita melihat ayat Al-Qur'an, salah satunya di Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-58. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 58 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biiznih, yang artinya tanah yang baik akan keluar darinya tanaman yang baik. Maksudnya apa? Ketika orang tuanya baik, maka insya Allah anak cucu zuriyah yang lahir darinya juga anak-anak yang baik. Walladzi yakhruju walladzi khabutha la yakhruju illa nakidah.
Namun tanaman yang buruk, maka tanaman yang tumbuh di atasnya tanaman yang buruk pula. Hal ini menegaskan bahwa seorang bapak ibu atau orang tua tidak bisa melepaskan dirinya dari mendidik diri sendiri ketika dia ingin mendidik anak-anaknya. Dalil yang kedua dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 deh. Dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum, baru kemudian menjaga keluarga kalian. Jadi sebelum kita menjaga keluarga kita, hendaknya kita menjaga diri kita. Maksudnya apa? Sebelum kita berusaha memperbaiki anak-anak kita, keluarga kita, maka kita sambil memperbaiki diri kita sendiri. Maka ada istilah kesan sebelum pesan. Artinya sebelum kita memberikan pesan, sebelum kita memberi nasihat kepada anak kita, maka bagaimana kita meninggalkan kesan yang baik kepada mereka. Contohnya suatu hari, suatu ketika ada panggilan azan, kemudian kita menyuruh anak kita, nak, itu sudah azan, ayo ke masjid. Namun bapaknya masih sibuk main HP, ibunya masih sibuk nonton TV sinetron, karena sinetronnya lagi seru-serunya ini. Kira-kira anak yang kita suruh ke masjid tadi berangkat atau tidak? Tidak. Wah, bapak saja masih main HP, ibu saja masih nonton televisi. Namun kalau kita ketika mendengar azan langsung tandang sendiri, tanpa mengajak pun kadangkala anak kita ikut sholat, apalagi sambil diajak. Kita ingin anak kita tidak bergantung dengan HP. Kita menyesal atau kita mengeluh, kok anak saya sering kali selalu HP-HP-nan. Bangun tidur yang dicari HP, mau tidur yang dilihat HP. Maka kita tanyakan sendiri Bapak Ibu sekalian, ketika bangun tidur bapak-bapak yang dicari istri atau HP? Ibu-ibu yang dicari suami atau HP? Mau tidur yang dilihat siapa, suaminya atau HP-nya? HP-nya. Maka jangan salah kalau anak kita juga seperti itu Bapak Ibu. Yang dilihat HP. Kalau HP ketinggalan, kita Masya Allah sudah nggak tenang. Karena kalau istri ketinggalan, suami ketinggalan tidak apa-apa. Sampai ada kisah itu yang viral ketika mudik, berhenti di rest area atau di pom bensin, istrinya ketinggalan, suaminya tidak tahu kok bisa seperti itu. Maka pesan sebelum kesan, kesan sebelum pesan. Kalau kita melihat kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam, setiap ada masalah beliau selalu cerita kepada ayahnya, justru bukan kepada ibunya. Ketika beliau bermimpi melihat ada 11 bulan, 11 bintang, dan 1 bulan yang sujud kepadanya. Maka beliau ceritanya kepada siapa? Ayahnya. Kok bisa? Kalau saat ini kalau anak kita ada masalah biasanya ceritanya kepada ibunya. Kalau tidak, mereka akan bercerita di mana? Di media sosial. Apakah hal ini disebabkan karena anaknya? Tidak.
karena anak merasa tidak memiliki kedekatan, tidak memiliki kelekatan terhadap orang tuanya sendiri. Dalam Al-Quran kisah tentang komunikasi, dialog antara anak dan ibunya itu hanya ada satu kalau enggak dua. Namun dialog anak dengan ayahnya itu lebih dari 10 ayat yang menceritakan seorang anak dialog dengan ayahnya. Maka hal ini menegaskan seharusnya ayah juga ikut aktif komunikasi, bertanya kepada anaknya sehingga ada kedekatan. Maka ketika Nabi Yusuf akan diajak, dibisiki untuk berbuat zina, maka di situ disebutkan laula an ra'a burhana rabbih, kalaulah tidak aku melihat burhan, petunjuk dari Allah, mungkin Nabi Yusuf sudah tergelincir. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan salah satu petunjuk yang Allah berikan adalah beliau ingat terhadap ayahnya sendiri. Maka bagaimana kesan anak terhadap ayahnya, terhadap ibunya, mampu memalingkan dari perbuatan yang maksiat tadi menuju perbuatan yang taat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam nasihat seorang tabi'in, di mana seorang ulama bernama Imam Ad-Dahhak, beliau mengatakan i'lamu bi ta'ati, dalam menafsirkan Quran surah At-Tahrim, At-Tahrim ayat 6 itu. I'lamu, ya, i'malu bi ta'ati, lakukanlah taat kepadaku, wa ta'allamu, dan yang setelah taat belajarlah, ya. Setelah belajar apa? Wa'allimu ahlikum bima iftaradha 'alaik wa 'alaihim. Setelah kita taat, setelah kita belajar, maka yang ketiga kita mengajarkan, mendidik anak kita tentang apa yang diwajibkan atas diri kita dan juga yang diwajibkan atas diri mereka sendiri. Berarti Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendidik, hendaknya kita taat dari diri sendiri dan kita mendidik diri kita sendiri. Dalam sebuah kitab Tuhfatul Maudud, karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menukilkan ada perkataan seorang ulama yang menyebutkan kelak di akhirat, sebelum Allah bertanya kepada seorang anak bagaimana baktinya, birrul walidaynya kepada orang tuanya, Allah akan bertanya dulu kepada orang tuanya bagaimana orang tuanya mendidik anaknya sendiri. Maka jangan salahkan kalau anak tidak mau berbakti kepada kita, bisa jadi itu karena salah kita sendiri. Ustadz, saya kan sudah sekolahkan anak saya di sekolah Islam, sekolah Muhammadiyah, sekolah yang di dalamnya diajarkan bukan hanya pengetahuan umum namun pengetahuan agama. Iya, betul. Namun sekolah bukan sebagai pengganti kita mendidik anak, namun sekolah menjadi partner yang saling melengkapi antara kita dan sekolah dalam mendidik anak kita. Tanggung jawab utama mendidik anak adalah tetap ada pada orang tuanya sendiri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas mengenai tips atau apa yang perlu kita didik dalam diri kita sendiri dengan harapan kita sekaligus mendidik anak kita. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mendidik diri sendiri dalam berakidah. Yang kedua, mendidik diri sendiri dalam beribadah.
Dan yang ketiga, mendidik diri sendiri dalam berakhlakul karimah. Yang pertama, mendidik diri sendiri dalam berakidah. Mengapa akidah harus nomor satu? Karena akidah adalah pondasi yang paling utama. Kalau kita melihat ada satu botol di depan kita, untuk merobohkan botol ini kira-kira cukup berapa orang Bapak Ibu sekalian? Satu orang cukup atau tidak? Kalau ada botol di depan kita, untuk merobohkan botol tadi cukup satu orang, bahkan hanya dengan satu jari. Namun kalau untuk merobohkan suatu gedung atau masjid ini, Masjid Fatimah Zahra ini, setelah pengajian ini kita dorong sama-sama, kira-kira bisa roboh napa mboten? Padahal sudah banyak orang ingin merobohkan, namun sulit untuk bisa merobohkan. Berbeda dengan botol cukup dengan satu jari. Salah satu alasannya mengapa? Karena botol tidak memiliki pondasi, sedangkan masjid ini memiliki pondasi, bahkan pondasinya kuat. Maka kalau kita implikasikan dalam kehidupan kita, mengapa zaman ini kita seringkali menyalahkan zaman. Saat ini fitnah sudah besar, tantangan banyak. Namun sebetulnya ketika pondasinya kuat, sebanyak apapun fitnah atau tantangan yang kita hadapi, insya Allah kita akan tetap kokoh berdiri, bisa melewati ujian tadi. Namun kalau kita tidak memiliki pondasi akidah yang kuat, ada masalah sedikit sudah mengeluh, ada masalah sedikit sudah putus asa, ada masalah sedikit sudah depresi. Bahkan beberapa waktu ada kisah tentang orang-orang yang memilih untuk bunuh diri. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat, Abdullah ibnu Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, mereka itu menjadi kuat karena Rasulullah SAW memondasikan dengan akidah yang kuat. Bahkan kalau kita lihat kisah tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau dilihat dari fisiknya, beliau orangnya kurus. Bahkan pernah suatu ketika memanjat suatu pohon, kemudian karena ada angin, jadi jubahnya itu tersingkap sehingga nampak kaki beliau yang kecil kurus. Maka para sahabat tanpa disadari mereka ketawa karena apa? Saking kurusnya kaki Abdullah ibnu Mas'ud. Maka kemudian Nabi SAW bertanya, apakah kalian menertawakan? Maka kita menertawakan tanpa kita sadari. Kemudian Nabi SAW menjawab, kalau kalian tahu satu kakinya Ibnu Mas'ud itu pahalanya lebih besar dari pahala gunung Uhud. Kok bisa? Padahal fisiknya tidak terlalu kuat, karena akidahnya yang kuat. Kalau kita mau merenungi, kira-kira masjid dengan pantai Menganti, pantai Drini atau pantai Parangtritis, pantai Pangandaran, lebih jauh mana Bapak Ibu sekalian? Pantai Drini, namun lebih sering sampai mana kira-kira? Kalau pantai yang jauh kita bisa sampai, bahkan harus menghabiskan waktu, tenaga,
belum lagi biaya. Namun kalau untuk ke masjid, terutama bapak-bapak ya, ini seringkali penuh perhitungan. Maka hal ini bukan karena jauhnya suatu masjid berarti, namun karena akidah kita yang kurang dikuatkan ya. Bapak-bapak untuk bangun malam sholat tahajud dengan bangun malam nonton Piala Dunia, kira-kira lebih mudah mana? Piala Dunia, oh ibu-ibu tahu nggih, berarti pengalaman suaminya nih. Maka bukan karena kita, bukan karena tidurnya kurang, bukan karena kita terlalu capek yang membuat kita sulit bangun malam. Namun karena apa? Karena kita kurang memperkuat akidah kita. Karena akidah kita itu, iman itu seperti halnya mendidik nggih. Menjadi orang tua itu kan semangatnya kadangkala turun, kadangkala naik nopo turun sekali. Turun lagi nggih. Kalau lagi sulit diatur, kalau lagi ngeselin kadangkala semangatnya tambah turun. Maka menjadi orang tua sama seperti halnya iman, yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Maka perlu kita cas semangat menjadi orang tua, termasuk mengecas iman kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mendidik diri kita dengan diri kita beribadah. Iman itu yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan, bertambah dengan ibadah. Wa yanqusu bil ma'siyah, iman akan berkurang ketika kita melakukan maksiat atau dosa. Bangunan ini yang sudah kokoh pondasinya, kalau tidak ada dinding, tidak ada tiang-tiangnya, kira-kira masih mampu memberi perlindungan dari hujan, dari panas atau tidak? Maka jawabannya adalah tentu tidak. Maka kalau hanya akidah tanpa bangunan ibadah di atasnya, akidah ini semakin lama akan semakin kropos, akan semakin lapuk. Maka perlu ada namanya bangunan di atasnya. Apalagi dari bangunan itu perlu ada namanya tiang. Dan tiang dari agama kita adalah nopo? Sholat. Pernahkah rumah kita ini dijadikan sebagai pusat ibadah bagi kita, sebagai tempat ibadah kita? Rumah seringkali hanya dijadikan tempat tidur, tempat makan, sama tempat nopo? MCK. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdholus sholah, sebentar. Afdholus sholatil mar'i, afdholus sholah sholatil mar'i fi baitihi illa maktubah. Sebaik-baik sholatnya seseorang adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Ini bagi bapak-bapak. Kalau bagi ibu-ibu boleh di rumah, boleh di masjid. Di masjid selama tidak mengandung fitnah, tidak menjadikan mudarat, maka boleh saja. Namun bagi bapak-bapak, sebaik-baik sholat itu di rumahnya, kecuali yang wajib. Maka kalau kita pengen anak kita rajin sholat di masjid, ya kita harus mengawali dari diri kita sendiri. Kalau kita pengen anak kita sholatnya tepat waktu, ya kita awali dari kita sendiri. Kalau kita pengen anak kita menjadi ahlul Quran, ya berarti kita awali dari kita sendiri. Kita pengen anak kita bisa membaca Al-Quran, setiap hari membaca Al-Quran. Namun kalau kita ditanya, kira-kira setiap hari lebih banyak baca Al-Quran atau banyak baca pesan
WA. Kira-kira lebih banyak mana Bapak Ibu sekalian ya? Pesan WA itu tidak ada 1 menit, kadangkala sudah kita baca lagi, cek lagi. 1 jam saja kira-kira bisa menghitung atau tidak berapa banyak kita baca pesan WA? Sering ya. Namun kalau baca Al-Quran berapa kali dalam 1 hari Bapak Ibu sekalian? 1 kali dalam 1 tahun, yaitu di bulan Ramadan. Wal iyadzu billah. Ya, jangan salah, anak kita sulit untuk membaca Al-Quran. Bahkan dalam penelitian disebutkan orang Indonesia, orang Muslim Indonesia, antara 60 sampai 72% itu belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan lancar. Kalau sekedar baca namun tidak baik banyak, apalagi yang belum membaca ya mungkin juga banyak. Maka kita berada di mana? Anak kita berada di yang 60% tadi atau yang 40% yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan lancar. Kemudian yang terakhir adalah mendidik diri sendiri berakhlakul karimah. Ada pepatah mengatakan orang tua kencing sambil berdiri, anak berarti kencingnya akan sambil berlari. Maka kalau kita tidak mengontrol emosi kita, jangan salahkan anak kita juga jadi orang yang emosian. Karena sebetulnya hukum asal pendidikan atau pengasuhan itu dengan kelemah lembutan, dengan kasih sayang. Itu hukum asal dah. Kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika ada orang Badui kencing di pojokan Masjid Nabawi. Semua sahabat mau marah, namun Nabi justru malah melarangnya. Beliau justru malah memberi kesempatan orang Badui tadi untuk menyelesaikan buang airnya, baru kemudian membiarkan pergi, kemudian disiram. Kalau kita ada orang kencing di masjid, kira-kira pengennya diapakan Bapak Ibu sekalian? Gebuki mungkin ya. Maka kita lihat dulu bagaimana orangnya. Kalau orangnya memang tidak berpendidikan ya kita maklumi atau kita nasihati dengan cara yang lain. Kemudian selanjutnya dalam masalah akhlak nih. Kalau masalah akhlak, hadis yang menjelaskan keutamaannya sangat-sangat banyak. Bahkan salah satunya innar rojula la yudriku darajatas shaim wal qiyam bihusni khuluqihi. Sesungguhnya seseorang akan meraih derajat ahli puasa, ahli sholat, ahli bangun malam karena diakibatkan dengan akhlaknya yang mulia. Dan akhlak tidak bisa lepas dari yang namanya akidahnya. Orang itu mudah balas dendam, sulit memaafkan karena dia kurang yakin dengan adanya hari kiamat, dengan adanya hari pembalasan, dengan adanya pahala yang besar, pengguguran dosa dari setiap musibah yang kita hadapi dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Orang sulit memaafkan karena tadi dia merasa bahwa pembalasan ya harus dari diri kita. Maka mari kita upgrade akidah kita, kemudian dikuatkan dengan ibadah kita yang dilihat hasilnya, diukur hasil dari akidah dan ibadah yang kuat, itu muncul akhlak yang mulia. Maka kalau akhlak kita kurang baik, kita masih golongan orang yang membalas keburukan dengan keburukan, berarti perlu di-upgrade akidah dan ibadahnya. Agar apa?
kita naik akhlaknya, keburukan dibalas dengan kebaikan. Wa atbi'il sayyi'atal hasanah, dan ikutilah, atau kalau kita bahasakan, dan balaslah keburukan dengan kebaikan. Itu baru orang yang luar biasa. Oke. Mungkin karena ibu-ibu Aisyah masih ada acara nih, kita cukupkan dulu. Kalau ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf tanpa niat menggurui, karena saya juga jadi orang tua baru 3 tahun 10 bulan, berarti masih baru, ini masih anak baru. Maka tiada lain itu untuk menasihati diri kami sendiri. Dari awal sampai akhir, apabila ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.